3 pemuda muda menginap di rumah penduduk desa. Ternyata nenek ini agak tidak pantas. Meskipun usianya sudah tua, dia masih ingin menggoda pemuda itu. Si gemuk ketakutan sampai gemetar dan tidak bisa berjalan. Dia memutar kepala dan melihat nenek itu sudah memiliki ekor kecil yang seksi. Ketika dia terpesona, nenek itu tiba-tiba naik ke lehernya. Dengan suara mengaum, dia langsung menembus atap. Kecepatannya secepat kilat melintas. Nenek yang berbaring di punggungnya sangat nyaman. Dari tenggorokannya terdengar suara napas seperti gadis remaja yang tak henti-hentinya. Terbang sepanjang malam tetapi masih tidak puas. Tiba-tiba, dia tiba di atas atap gereja. Si gemuk mencoba menangkap salib tetapi melewatkan kesempatan itu. Nenek itu dengan kejam melepaskan tangannya dan melemparkannya ke dalam air danau. Ketika dia naik ke darat, nenek itu telah berubah menjadi gadis cantik. Sebuah pasangan kaki yang indah membuat pemuda itu terpesona. Tanpa bisa menahan diri, ia mengejar dan memandangi kecantikan wanita itu. Tiba-tiba, gadis cantik itu berbalik pada saat itu. Dengan lembut dan penuh kasih, ia mengungkapkan cintanya padanya. Siapa sangka, si gemuk tidak menghargai dan langsung membunuh gadis cantik itu. Tak lama kemudian, adik perempuan datang mencari kakaknya. Dengan susah payah, kakak perempuan itu meraih tangan adiknya dengan erat. Keesokan harinya, keluarga menemukan kedua saudara perempuan di tepi danau. Saat itu, kakak perempuan yang bernama Xiao Mei sudah pingsan. Adik perempuan yang bernama Xiao Hua juga sudah kehilangan kesadaran. Kepala desa melihat putrinya yang penuh luka dan merasa sangat sedih. Siapa sangka, Xiao Mei yang ada di dalam pelukan tiba-tiba sadar. Dengan suara lemah, ia memberi perintah pada ayahnya. Pastikan agar si gemuk di desa itu menjaga jenazahnya selama 3 malam. Setelah itu, ia benar-benar tak bernyawa lagi. Kepala desa yang ingin menangis tanpa air mata menggendong putrinya keluar dari semak-semak. Penduduk desa mencoba mencari tahu identitas pembunuh dari mulut Xiao Hua. Sayangnya, Xiao Hua sudah ketakutan. Pada malam itu, jenazah Xiao Mei diangkat oleh penduduk desa ke gereja. Kepala desa mengundang Xiao Pang untuk menjaga jenazah sesuai dengan keinginan putrinya. Xiao Pang sepertinya tahu bahwa dia memiliki dosa yang besar. Nanti pasti tidak bisa menahan roh jahat. Jadi dia tidak ingin menjaga jenazah Xiao Mei. Siapa sangka kepala desa malah menawarkan harga yang sangat tinggi, 1000 keping koin emas. Xiao Pang hanya bisa bertahan dan menjaga jenazah demi uang. Untuk menekan roh jahat, dia terus-menerus membaca mantra. Dia mengatakan pada dirinya sendiri dalam hati bahwa dia tidak boleh takut. Tiba-tiba, lantai tiba-tiba mengeluarkan hawa dingin. Xiao Pang langsung ketakutan hingga giginya gemetar dan tidak bisa lagi membaca mantra. Hanya bisa menatap langit-langit dan mengambil napas dalam-dalam. Setelah menenangkan detak jantung, dia melanjutkan membaca doa. Ketika dia memalingkan kepala, dia kaget dan berkeringat dingin. Ternyata, Xiao Mei dalam peti mati menghilang tanpa jejak. Ketika penduduk desa datang keesokan harinya, mereka menemukan Xiao Pang sudah pingsan. Koin-koin di dalam karung tercecer di lantai. Penduduk desa yang serakah segera memasukkan koin-koin ke dalam saku mereka. Mereka mengambil harta orang mati dengan cara ini. Ketika mereka pergi, Xiao Mei dalam peti mati kembali ke tempat semula. Dua penduduk desa yakin mereka bertemu dengan arwah. Mereka kemudian mengunci pintu dengan paku. Tiba-tiba, seekor gagak terbang datang pada saat itu. Penduduk di atas atap langsung terjatuh. Mata mereka langsung tertusuk oleh cabang pohon. Mereka berbisik bahwa ada makhluk jahat di dalam rumah. Kepala desa mengangkat kepalanya dan benar-benar melihat sekelompok gagak berteriak. Penduduk desa yang menghadiri pemakaman langsung menghilang dalam sekejap. Bahkan imam yang memegang salib pun tak berani masuk ke dalam rumah. Keesokan malamnya, si gemuk bangun kembali. Tanpa jalan keluar, dia terpaksa melanjutkan membaca doa dengan tegar. Mencoba meredakan pikirannya dengan tembakau. Lalu dengan berani, dia mendekati Xiao Mei. Xiao Mei yang baru saja meninggal masih memancarkan pesona yang memikat. Tanpa bisa menahan diri, si gemuk mengulurkan tangan jahatnya. Di saat-saat krusial, tiba-tiba dia pura-pura mati dan jatuh dengan cepat. Si gemuk yang merasa kesepian sangat merasa tidak nyaman. Ketika dia berbalik, dia kaget menemukan Xiao Mei berdiri di sampingnya. Dalam sekejap, dia ketakutan hingga tubuhnya lumpuh dan tak bisa bangkit. Dengan wajah pucat, Xiao Mei membuka tangannya dan perlahan mendekatinya. Dengan kekuatan magis yang kuat, akar-akar pohon di bawah tanah dipanggil semua. Tubuh gemuk sepenuhnya terbungkus erat oleh akar pohon. Di ambang kematian, dia sementara lupa akan ketakutan. Dengan merangkak dan berguling, dia berhasil melepaskan diri dari ikatan. Di belakangnya, Xiao Mei terus membuka cakarnya dan melancarkan serangan. Salib di tangannya sama sekali tidak bisa menahan kekuatan dalam yang begitu kuat. Gemuk kembali ketakutan sampai jiwanya hampir terbang. Xiao Mei terus-menerus memukul tubuhnya dengan akar pohon. Celah pintu besar juga terisi penuh oleh akar pohon. Di bawah perintah Xiao Mei, akar pohon semakin banyak. Sementara itu, gemuk masih mencari harta karun di tubuhnya. Di saat genting, akhirnya dia menemukan kapur tulis. Xiao Mei mengaum marah dan langsung terbang ke atas kepala. Gemuk dengan terburu-buru menggambar lingkaran di tubuhnya dengan kapur tulis. Akar-akar pohon di sekitarnya benar-benar berhenti maju.
Xiao Mei yang berbaring di dinding juga tidak berani masuk ke dalam lingkaran kematian. Gemuk memegang salib erat dan menutup mata sambil berdoa. Pada saat itu, ayam jantan di luar mulai berkokok. Seketika, Xiao Mei kehilangan kekuatan magisnya. Dengan suara keras, itu jatuh berat ke lantai. Kemudian, itu diletakkan kembali ke tempat semula oleh akar pohon. Bunga-bunga mekar bersama-sama dan menjadi mempesona sekali lagi. Si gemuk yang ketakutan melihat sendiri pemandangan yang menakjubkan ini. Setelah sadar, dia segera mengambil kapak. Pikiran jahat semalam sudah hilang entah kemana. Yang menggantikannya adalah kemarahan dan ketakutan. Dia mengangkat kapak dan menghantam papan peti mati dengan keras. Dia terus-menerus memukulnya dengan 88 paku. Bahkan jika kekuatan magisnya kuat, dia tidak bisa keluar. Namun, si gemuk masih sangat takut. Dia menyalakan semua lilin di gereja. Tidak pernah terpikir bahwa peti mati tidak bisa menahan roh hantu Xiao Mei sama sekali. Bersama dengan peti mati, mereka langsung terbang ke udara. Si gemuk langsung ketakutan sampai menangis dan berteriak minta tolong. Berlutut di tanah dan memohon dukungan dari Yesus. Xiao Mei seperti memiliki mata batin. Tidak peduli seberapa dia bersembunyi, dia bisa mengenai tubuhnya dengan tepat. Ketika dia hampir ditabrak peti mati, Xiao Pang bangkit kembali. Mengambil kapak dan bersiap untuk berjuang mati-matian dengan Xiao Mei. Pada saat yang sama, Xiao Mei juga menyesuaikan posisi dan melancarkan serangan hebat. Kekuatan magis yang kuat langsung menjatuhkannya ke tanah. Xiao Pang yang tidak punya pilihan lain hanya bisa memohon ampun kepada nenek. Siapa yang tahu peti mati kembali terbang ke arahnya. Xiao Pang tidak bisa menahan lagi, mengangkat kapak dan membelahnya dengan keras. Seketika itu, terdengar suara jeritan yang menyedihkan. Xiao Mei yang terluka parah bersiap untuk serangan berikutnya. Dia pasti akan menghabisi orang ini. Pada saat ini, Xiao Pang tidak lagi peduli dengan ketakutan. Mengangkat kapak dan membelahnya dengan keras. Akhirnya, dia diseret oleh Xiao Mei ke udara. Kemudian dia dengan keras memukulkannya ke tanah. Tubuhnya bergetar dan langsung keluar dari peti mati. Mengambang ringan di atas kepala. Si gemuk mengambil kapak dan melemparkannya dengan marah ke arahnya. Tepat saat sinar matahari menembus hatinya. Xiao Mei kehilangan kekuatan lagi dan kembali ke peti mati. Si gemuk yang kelelahan itu juga roboh di tanah. Gadis muda yang cantik dikurung di ruang bawah tanah. Tatapannya penuh ketakutan terhadap pria. Dan orang yang mengurungnya ternyata adalah pendeta yang dipuja oleh penduduk desa. Pendeta ini meletakkan Xiao Hua ke dalam air dengan alasan roh jahat yang merasukinya. Dan dia membuat lubang di dasar perahu. Penduduk desa yang bodoh mempercayai kebohongannya. Xiao Hua yang malang perlahan tenggelam ke dalam air. Pada hari itu, seorang ahli geografi yang berpengetahuan luas datang ke desa. Tanpa sengaja, dia mendengar desas-desus tentang hantu dari mulut penduduk desa. Anthony yang tidak percaya setan berencana untuk mengungkap rahasia hantu dengan menggunakan metode ilmiah. Namun, ketika dia datang untuk menyelidiki gereja, dia juga diserang. Sebenarnya, itu adalah imam yang bermain-main secara diam-diam. Imam itu menahan Anthony di ruang bawah tanah untuk mencegah kebocoran informasi. Tidak disangka-sangka, Anthony diselamatkan oleh si gemuk yang melarikan diri dari gereja. Keduanya memutuskan untuk bekerja sama mengungkap rahasia besar imam. Si gemuk bertanggung jawab menyelamatkan si kecil di tepi danau. Sementara itu, Anthony pergi ke gereja untuk menyelidiki petunjuk. Setelah menemukannya, imam bersiap-siap untuk membunuhnya agar diam. Tidak disangka, Anthony menembak kaki kecilnya dengan pistol api. Dan mengancamnya untuk mengungkapkan alasan dan akibatnya. Ternyata imam ini tidak hanya suka berpura-pura menjadi dewa. Tetapi dia juga sangat suka berkencan dengan gadis muda. Xiao Mei dan Xiao Hua adalah korban di antara mereka. Selama bertahun-tahun, banyak gadis yang diracun olehnya. Setelah membunuh Xiao Mei di tepi danau, dia menyalahkan Xiao Pang. Setelah Xiao Pang masuk ke gereja, dia diam-diam memukulinya pingsan. Dan dia berbohong bahwa ada hantu yang berkeliaran di sini. Penduduk desa percaya dan mengunci pintu dengan kuku. Anthony tidak tahan mendengarnya. Dia ingin segera mengeksekusi orang jahat ini. Siapa yang tahu bahwa imam sekali lagi menipu Anthony dengan menggunakan arwah. Dia memukulnya dengan kapak saat dia tidak waspada dan menjatuhkannya ke tanah. Pada saat ini, imam sudah gila. Semua orang yang melawannya akan masuk neraka. Dan Anthony yang tidak pernah percaya pada hal-hal gaib mulai meminta pertolongan kepada Yesus. Ketika imam mengangkat kapak, patung Yesus tiba-tiba jatuh. Tepat mengenai imam. Xiao Hua yang hampir tenggelam juga bangun dengan keajaiban. Dalam akhirnya, si gemuk yang datang menyelamatkan mereka. Anthony yang berhasil diselamatkan berlutut di hadapan Yesus dan membungkuk 3 kali. Fakta sebenarnya telah terungkap. Penduduk desa telah kembali menjalani kehidupan normal. Namun, cerita ini belum berakhir. Setelah kematian pastor, ia berubah menjadi roh jahat kecil. Diam-diam